Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik. Kali ini Lukman Republik hadir dengan sebuah informasi dari dunia pendidikan dengan judul Kupas Tuntas Positif Ceng UPTD Sabdik SDN Tegal Besar 03 bersama Kepala Sekolah Elizabeth Zenda SPD. Yuk kita simak, kita ikuti wawancara dan bincang-bincang santai Lukman Republik bersama Kepala Sekolah Elizabeth Zenda SPD berikut ini. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Ya, ini saudara-saudara ruang kepala sekolah head office. Ya, ini penampilan ruang kepala sekolah. Dan ini beliaunya Ibu Kepala Sekolah, Ibu Elizabeth Zenda SPD. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera. Ya, salam. Ya, semoga Tuhan memberkati, Bu. Ya, Ibu Elizabeth Zenda SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Tegal Besar 3. Adanya perubahan yang menurut saya ya, ini sebuah perubahan yang spektakuler yang ada di SDN Tegal Besar 3. Karena saya tahu persis, Bu, ya. Saya sering jalan ke sini. Ini kondisi sekolah waktu itu ya kurang begitu menarik, terkesan kumuh. Nah, apa yang melatar belakangi sehingga terjadi perubahan-perubahan yang ada di SDN Tegal Besar 3 ini, Bu, ya? Terima kasih Bapak, bahwa segala prioritas yang ada di lembaga pendidikan, yang paling utama kita melihat bahwa lembaga pendidikan ini harus diperhatikan. Diperhatikan dalam aspek apa? Satu, kebersihan. Kebersihan di lingkungan sekolah menjadi prioritas utama. Kemudian sampai ke dalam sekolah, proses pembelajaran perlu kita perhatikan. Semua ini kami lakukan berkat ada pendampingan, ada bimbingan dari yang terkasih Ibu pengawas kita, Ibu Dr. Andasri Iswaningsih MPD, yang dengan telaten, dengan sabar mau mendampingi kami semua yang ada di sini, sehingga sampai saat ini lembaga kami SDN Tegal Besar 3 boleh meraih apa yang kami cita-citakan, apa yang kami impikan. Dengan sekarang penampilan sekolah lebih indah, lebih tertata dengan baik, dan anak-anak kami juga boleh menikmati fasilitas yang ada di SDN Tegal Besar 3. Meskipun itu menurut kami masih sangat kurang, namun kami tetap bersyukur bahwa ada beberapa fasilitas yang telah kami lengkapi, seperti yang ada di dalam kelas, kemudian yang ada fasilitas seperti kamar mandi, kemudian ada lagi tempat parkir anak. Ini semua membuat nyaman untuk para pendidik yang ada di sini, kemudian anak didik kita juga, sehingga proses KBM di SDN Tegal Besar 3 dapat berjalan dengan baik sampai hari ini. Terima kasih atas bimbingan, atas pendampingan dari semua stakeholder yang ada di tempat ini. Terima kasih juga pimpinan saya dari Dinas Pendidikan, kemudian dari Ibu pengawas kami yang terkasih, meskipun dengan usia beliau yang sudah sangat matang, 63, sehingga beliau masih dengan semangat untuk mendampingi kami. Saya sebagai kepala sekolah tetap memberi saran, masukan, sehingga kami tetap berjalan untuk proses pendidikan yang ada di lembaga ini tetap dalam rel yang benar. Jadi seperti itu, Pak Lukman, harapan kami semoga ke depan ada terus kerjasama dari pihak lembaga sekolah, kemudian dari pihak dari Bapak Lukman dan pihak terkait. Mudah-mudahan SD kita semakin bagus. Terima kasih atas kehadiran hari ini di tempat kami.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara Lukman Republik dari media nasional Sinopsis.co.id bersama Ibu Kepala Sekolah UPTD Satdik SD Negeri Tegal Besar 3, Ibu Elizabeth Zenda, SPD. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Shalom. Cara bincang-bincang santai Lukman Republik dari media nasional Sinopsis.co.id bersama Ibu Kepala Sekolah UPTD Satdik SD Negeri Tegal Besar 3, Ibu Elizabeth Zenda, SPD. Nah, ini dari atas kita lihat kondisi toiletnya bersih, lengkap dengan ini pembersihnya juga, ada sabunnya juga di sini lengkap. Jadi salah satu kunci penggunaan dana BOS yang benar, kita melihat kepada toiletnya dulu. Yang utama, kunci utama di toiletnya dulu. Ini kalau kepingin melihat bagaimana sekolah mengelola dana BOS, dilihat dari toiletnya dulu, karena itu sebuah cermin dari karakter seorang pemimpin. Nah, ini di sini ada tiga toilet di sini. Ini khusus siswa. Kelas 1 ya, dari kelas 1B, kelas 1A, kemudian ini kelas 3A. Ya, iya. Semuanya ada 13 rombel. Iya, 13 rombel. Yang kelas 1 sampai kelas 5 itu 2 rombel semua. Kelas 6 kita 3 rombel. Jadi tiap perputaran 6 tahun sekali kita mengambil 3 rombel. Iya. Di sini memang kemarin itu saya kebetulan baru bulan Januari. Jadi per Juli 2022 itu memang kelas 1 2 rombel. Kelas 2 2 rombel. Kelas 3, 4, 5 juga 2 rombel, kelas 6-nya yang 3 rombel. Tahun 2023, tahun ajaran baru, kelas 1 saya buka 3 rombel. Karena memang, karena perputaran 6 tahun sekali, kita mengambil kelas 1 dengan 3 rombel. Begitu. Jadi karena tenaga pendidikan juga ada 13 orang di sini, sehingga saya memenuhi untuk semua guru harus memegang kelas. Seperti itu. Jadi di pojok sana ada musola. UKS-nya di situ tadi Pak. Sana, kemudian di pojok sana ada ruang musola, ada musola, kemudian di belakang sana, kemudian ke sini Bapak ada tempat parkir juga baru, ya kita baru bangun juga karena memang sangat dibutuhkan. Anak-anak kita juga banyak yang bawa sepeda, sehingga sebelum ada tempat parkir ini kan belum ada. Ini baru saya bangun kemarin, iya baru, sehingga ini nyaman untuk anak-anak parkir sepeda di sini, bannya tidak gembos. Sebelum itu kan bannya sering gembos karena memang panas ya. Sekarang puji Tuhan sudah lebih aman. Ya, ini taman baru semua, tempat parkirnya ini sampai ke sana, sampai ke tempatnya Pak Satpam. Iya, di ini catnya juga baru. Ini musola saya masih kecil, kita masih berusaha, mudah-mudahan ada perubahan lagi untuk musola saya, karena memang ini baru, ini juga baru saya tambahkan karena apa ya, ada pohon di sini ya, pohon daun-daunnya selalu ke tempat ini, tempat wudhu. Jadi saya berpikir kita harus nambah ini supaya tidak ada daun-daunan ke sini. Ya akan panas, ya benar Pak, karena ini kan dulu punyaan Bapak kita, jadi milik pemerintah, jadi memang harus dijaga juga. Jadi saya berinisiatif untuk memberi ini, ke depan saya pasang ini supaya akhirnya bersih sekarang, jadi tidak ada lagi sampah, jadi anak-anak bisa sholat di sini juga nyaman untuk
sholat duhanya. Saya Enggak, ada gerakan sholat duha. ada gerakan sholat duha juga. Setiap hari kita bergantian. Jadi karena ini masih kecil, saya masih berusaha untuk menggantikan, untuk membuat lebih besar. Mudah-mudahan ada. Saya sudah mencari. Iya, betul Pak Lukman. Jadi saya ingin anak-anak saya itu bahwa mereka nanti tidak hanya ilmu yang mereka peroleh setelah mereka lulus dari sini, tetapi budi pekerti, akhlak mereka itu yang penting. Bahwa pendidikan itu masih usia dini harus tetap diasah untuk mereka. Ketika mereka sudah lulus dari sini, mereka sudah ke sekolah lanjutan pertama, mereka sudah punya dasar yang kuat. Kalau mereka sudah tahu sholat 5 waktu dan segala macamnya, itu yang saya harapkan. Jadi karakter nomor 1, betul, mereka harus punya budi pekerti yang baik. Kalau sudah punya budi pekerti, mereka bisa membedakan, oh ini baik, ini tidak baik. Itu harapan saya, harapan kita semua. Iya, di semua agama pendidikan karakter itu menjadi harapan untuk tenaga pendidikan, orang tua juga, apalagi orang tua sangat berharap itu, bahwa menginginkan anaknya untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang punya attitude, punya toleransi yang baik. Jadi seperti itu yang saya terapkan di sini. Mudah-mudahan anak-anak di sini semakin baik, mereka menjadi pribadi yang baik, itu harapan kami. Amin. Terima kasih Pak Lukman sudah bisa mampir di sekolah saya. Saya berterima kasih sekali. Ini suatu yang tidak pernah saya sangka-sangka, bahwa hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Puji Tuhan, saya merasa berterima kasih bisa memberikan bahwa ini yang ada di Tegal Besar 3 mungkin ada kekurangan, tetap kami perbaiki, tetap kami usahakan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kami menjadi sesuatu yang baik, karena memang saya sudah komunikasi dengan wali murid bahwa program ini mari kita saling mendukung, bahwa ada 3 stakeholder yang benar-benar saya pegang, bahwa ada tenaga pendidikan, ada siswa, ada wali murid. Kalau 3 sudah saling berkaitan, saling merangkul, saya yakin pendidikan di sini akan bagus. Itu harapan saya, selalu saya terapkan seperti itu. Ada wali murid juga, apapun yang dihadapi, mari Bapak Ibu kita sama-sama berkomunikasi, kita mencari solusi yang baik, dan mereka menanggapi dengan baik. Mereka, oh ya baik Ibu, kita akan seperti ini. Dengan komite sekolah juga saya rangkul, saya coba menceritakan program sekolah, dan mereka mereka menerima, mereka mau berpikir, kemudian mencari solusi yang terbaik seperti itu. Iya, terima kasih. Kita ke sana Pak Lukman, bisa lewat belakang. Ini juga ada kelas, di sini ada kelas 2A, B, sama kelas 5. Ada. Jadi ini juga baru tuh ya? Iya, yang ini eranya boten, ini era yang lama, era sebelumnya. Kalau saya ini kamar mandi tadi, itu era saya semua. Iya, ini era saya Pak Lukman. Saya berusaha untuk itu, karena itu tadi ban sepedanya selalu gembos, punya anak-anak. Ibu, ban saya gembos karena panas. Jadi sehingga di awal bulan saya masuk ke sini, langsung saya membuat ini, kemudian pengecetan di depan, kemudian ada tumpukan kayu, dan yang di sana itu sudah bertahun-tahun. Kemudian saya berpikir gimana caranya, sama Bapak Ibu guru juga, akhirnya saya pindah ke barat, ke sekolah, ke rumah dinas. Saya pindah ke sana, tapi yang hancur-hancur itu saya coba foto, saya videokan, karena itu aset sekolah yang tidak boleh dihilangkan, sehingga tidak dijual juga jadi masalah. Jadi kami tanya ke dinas terkait, ini bagaimana yang ini, sehingga saya diberi masukan, Ibu, memang aset yang tidak boleh dihilangkan, sehingga saya meminta baik kita pindahkan ke barat, ke rumah dinas. Jadi ada penataan di sana, sehingga aset sekolah itu masih ada. Kemudian kayu-kayu yang sudah hancur saya videokan, ini seperti apa. Kalau sudah hancur nggak apa-apa Ibu, dibuang, karena sudah hancur banget Pak. Ya siangnya kena panas, malamnya dingin, terjadi pelapukan di sana, sehingga waduh ini seperti apa ya. Iya Ibu, ini sudah bertahun-tahun ini gimana menurut Ibu? Ya sudah, kita tanya ke dinas terkait, sehingga ada solusinya. Ya ada tempatnya, ini nanti saya pergunakan untuk kamar mandi baru. Saya ingin sudah punya rekas kamar mandi, karena itu masih kurang Pak. Saya ingin membangun lagi 5 lokal. Ingin membangun lagi. Proses yang ada
ada perubahan misalnya ada di sini. Iya. Apakah murni kita mengelola keuangan dana bos atau juga melibatkan dari wali murid? Betul. Semua yang proses yang saya lakukan dari Januari, tanggal 15 Januari saya di sini, semua kita menggunakan dana bos. Saya belum, karena memang dana bosnya ada dan cukup. Saya betul-betul dengan teman-teman guru kita menghitung benar-benar, kita membagi benar-benar sehingga dana yang ada itu kita bisa mengelola untuk membuat kamar mandi. Nanti ada 2 lokal, yang satu tadi sudah 3 lokal, nanti saya akan membangun lagi di tahap 2. Di tahap 2 itu 5 lokal lagi, jadi itu untuk khusus untuk siswa. Jadi memang tahun ini saya punya rekas saya untuk kamar mandi ada 3 yang sudah, nanti 5 menyusul di tahap kedua. Jadi itu memang menurut saya itu sangat penting sekali kamar mandi untuk sanitasi untuk anak-anak, karena siswa saya sangat banyak, Pak Lukman, 364. Kalau kamar mandinya tidak seimbang, menjadi satu masalah berat di sini. Kalimat pembuka saya Iya. video ini, Iya. bagaimana kedua manajer sekolah, kepala sekolah benar tidak dalam mengelola suatu lihat dari yang relevasi. Terima Karena kasih. itu wajar tidak diajari oleh Terima kasih. Terima kasih, Pak. pengalaman tadi. Iya, baik. Jadi itu apa ya, bahwa di sini bahwa kita belajar, kita bisa mendengarkan masukan dari siapapun. Nah, hari ini saya menerima masukan dari Pak Lukman. Terima kasih sudah ada masukan hal-hal positif itu mungkin yang selama ini mungkin belum saya laksanakan. Dengan ilmu baru seperti ini bisa saya terapkan. Bahwa prinsip saya sesuatu yang bagus, yang baru dan sesuai dengan juknis bos pasti akan saya laksanakan. Dan itu semua tim yang ada di sekolah, tim bos yang di sekolah itu kita bicara bersama apa yang jadi prioritas. Saya memang selalu membuat skala prioritas. Ada prioritas yang harus kita secepatnya urgent harus dilaksanakan. Kemudian prioritas yang kedua apa, yang ketiga apa. Jadi saya seperti itu. Jadi kebetulan kemarin memang kamar mandi itu harus segera. Jadi saya juga melaksanakan. Terima kasih, mari Pak Lukman. Jadi ini juga cat tembok juga semua bagus, ini baru. Kemudian saya juga ingin sekolah saya ini Saya memang bagus. udah lama sih nanti. Iya. Kalau ada ini pulang dari sibuk pengawas tadi. Oh, gitu. Sekali tidak Ada, ya. Ada ini, ada apa? Ada apa ini Pak? Boten. Ini. Nah, ini. Apa sih namanya ini? Lupa. Iya, ini juga baru gitu ya di awal saya. Kemudian saya memasang ini ya, bagus bahwa siapapun yang melewati di sini, oh tahu ini ada SDN Tegal Besar 3. Jadi tidak hanya ini, tetapi kita punya ini juga. Jadi di luar, kemudian di luar ini semua sudah bersih, Pak Lukman sampai ke sana ini sudah bersih semua. Tapi memang kurang bersih. Kemudian saya melihat bahwa ada stakeholder lain yang menggunakan halaman sekolah saya ini. Selagi itu hal positif. Jadi ada beberapa orang penjual yang mereka menjual di sini. Kemudian di awal saya melihat bahwa tidak ada sampah, masih bertebaran, kurang ada kebersihan, sehingga saya mengundang mereka. Saya mengundang mereka secara tertulis, mari kita bicara. Jadi mereka semua datang, ada beberapa pedagang datang. Saya bilang, Bapak, Ibu, saya mengucapkan terima kasih sudah datang ke menghadiri undangan saya. Jadi seperti ini, bahwa ini fasilitas umum, sekolah ini adalah fasilitas umum yang perlu kita jaga. Bahwa anak cucu kita nanti yang akan menempati sekolah ini. Kemudian Bapak Ibu sudah menempati halaman di depan sekolah saya. Seharusnya itu saya ingin steril. Tapi saya juga melihat dari sisi kemanusiaan bahwa Bapak Ibu sudah mencari rezeki di sini. Saya hanya minta kontribusinya satu, jaga kebersihan. Sehingga akhirnya seperti ini Pak Lukman. Jadi setelah mereka berjualan, mereka membuang sampah, kemudian mereka membawa pulang. Kontribusinya itu, saya bilang, ayo, bukan hanya saya yang menjaga, bukan hanya penjaga saya,
tapi Bapak Ibu juga. Jadi kita di sini kerjasama. Kontribusinya itu menjaga kebersihan. Mereka senang, mereka menanggapi dengan antusias. Baik Ibu, kami akan menjaga. Kemudian ada salah satu ibu juga yang menjual nasi jagung di sini. Dia bawa mobil, mobilnya parkir di sini. Kemudian saya usul, Ibu kalau bisa mobilnya jangan menutupi nama sekolah saya. Jadi ini harus berterus terang. Kemudian apa jawaban Pak Lukman membuat saya agak terenyuh, tetapi saya harus menjawabnya dengan baik bahwa dia memarkir mobil di sini, dia ingin sholat di sini. Kemudian saya berpikir, saya punya musola. Ibu tetap parkirnya agak ke barat, silakan Ibu sholat di musola saya. Musola itu tempat untuk kita berdoa sama Tuhan, tapi tidak di sini. Karena ini menurut saya kotor. Ibu silakan di sana. Dia juga menjawab, terima kasih Ibu sudah memberi kesempatan ke saya. Silakan gunakan musola itu, karena itu rumah ibadah. Silakan berbicara di sini. Jadi seperti itu, Pak. Jadi ada beberapa hal yang mengetuk hati saya sehingga saya tahu. Jadi sekarang sudah enak, dia bisa sholat. Kasih atas. Terima kasih. Atas semua permasalahan. Iya. Betul. Jadi ada kebanggaan tersendiri untuk saya. Ini running tag juga, ini saya pergunakan, saya kerjasama dengan STM. Jadi mereka yang mengerjakan ini running tag dari STM sama gurunya sama siswanya, 3 siswa yang kesini. Jadi memasang running tag ini 2 hari. Jadi ini dari STM. Jadi saya kerjasamanya dengan mereka. Itu kalau memang ada hubungan kerjasama dengan mereka, bagus, kenapa tidak? Kita memberdayakan apa yang anak-anak itu sudah dapat di sekolah. Kemudian saya ini memasang ini running tag sama lampunya. Jadi semuanya saya pakai ini semua ya Pak ya. Tidak saya melibatkan orang yang benar-benar bekerja baik, bekerja maksimal. Jadi ada laporan semua itu lengkap. Untuk ini tempat parkir juga saya pakai kontraktor juga. Jadi kamar mandi itu kontraktor yang berbeda, ini juga kontraktor yang berbeda dengan segala macam perjanjian itu ada semua untuk bukti pelaporan saya. Itu kualitas yang harus saya mempertanggungjawabkan bahwa di situ ada keuangan negara melalui anak cucu saya yang harus saya pergunakan dengan baik. Seperti itu. Iya. Ini ruang perpustakaan di sana Pak, di pojok sana ya. Ini ada tempat ini memang dulu sudah ada untuk anak-anak olahraga. Kemudian saya bersihkan. Ini tadi kan ditutupi oleh tumpukan kayu, kemudian tumpukan batu. Di sini kan nggak ada, iya, tumpukan kayu di sini Pak. Sehingga saya masuk tanggal 15, saya langsung bekerja paling utama ini. Jadi saya bekerja ini, kontraktornya bekerja kamar mandi, jadi itu kita sama-sama jalan. Jadi setelah ini selesai, saya memanggil lagi untuk membersihkan pohon-pohon. Jadi saya mencari tukang yang ada sensornya, jadi sensor beberapa pohon ini sehingga kelihatan lebih kelihatan bahwa di sini ada sekolah. Karena pernah suatu ketika saya ditanya orang, Pak Lukman, ini cerita ya Pak Lukman ya, Bu Elis ngajar di mana? Saya di SDN Tegal Besar 3. Dari lampu merah ke timur, sebelumnya pom bensin. Masa ada sekolah di situ? Di situ kan hutan. Saya dalam hati pukulan untuk saya Pak Lukman, karena ketutupan ini. Waduh, sekolah yang mau ke sini masa sih tidak ada sekolah. Dari pertanyaan itu Pak Lukman, besok saya langsung silakan cari tukang yang punya sensor, silakan guru-guru semua saya libatkan. Ini kamu cari ini, kamu cari ini. Jadi kontraktor semuanya itu teman-teman yang mencari. Ibu, kita punya, Bunda, kita punya ini. Coba datang ke sekolah menemui Ibu. Semua harus ke sekolah, tidak bicara di luar. Jadi harus di sini, ini seperti apa, sehingga jadinya seperti itu Pak Lukman. Jadi saya tenang. Tadi waktu banyak gimana ya? Iya, tadinya memang kumuh. Iya, tadi memang kumuh. Kemudian kan banyak pohon ini ya Pak Lukman. Cuman di luar ini kan punya pemerintah, jadi saya tidak boleh. Saya sekedar merapikan. Saya merapikan untuk itu. Juga kalau siang ada wali murid yang jemput putrinya, kadang menunggu di luar situ, berteduh di situ. Tapi saya boleh, mereka di dalam boleh, tapi mereka lebih nyaman di luar. Itu untuk menjemput anak-anak begitu. Kemudian ada pohon mangga. Iya, ini masih kurang Pak Lukman.
jadi memang kita masih tetap berusaha gitu, karena memang pembelanjaannya itu sudah terbagi ke sini, ke sini. Jadi tidak harus tahun ini harus terpenuhi, karena saya sudah rekasnya sudah ada, jadi kita harus sesuai dengan itu. Jadi karena memang untuk iya. Oh iya. Iya. Oh iya, baik. Keren. Selatan 1. Baik, mudah-mudahan kita bisa, kalau sekolah yang bagus menjadi percontohan untuk sekolah yang lain, saya kira itu sangat bagus Pak Lukman nggih. Saya ingin seperti itu juga. Ya kalau Angge, betul. Punya jiwa seni, betul. Iya. Jadi ya betul, catnya juga berpengaruh ya. Ya, auranya, jika catnya itu warnanya bagus ya, itu menandakan hati orang-orang yang mengajar di dalamnya itu cerah, ceria ya. Gitu Pak Lukman ya. Iya, terima kasih banyak. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.